Ya teman-teman, kita jumpa kembali dengan channel Abata. Kali ini kita akan melanjutkan review HP Oppo abal-abal. Di tangan kita ini adalah HP Oppo A54s. Ya, kita buka aja di pengaturan tentang ponsel. Ini terbaca 64, maaf, RAM 6, internal 128 ya. Ini bentuk fisiknya gini. Tapi ini bukan Oppo original. Dengan cara ya mengetahui apakah ini Oppo original atau tidak, kita masuk ke email ya. Kita cek email. Ulangi, bintang pager 06 pager. Ini keluar email. Email ini kalau kita cek ke situs Oppo, cek, kita masuk ke Google, tulis cek email Oppo. Masuk ke sini aja nih. Kita masukkan di sini. Nanti dapat, kalau kita cek begitu, misalnya kita sembarang aja ketik ya. Nah, email tidak valid. Email tidak valid langsung. Itu cara. Jadi HP ini jelas bukan Oppo original. Nah, terus bagaimana sih cara mengecek? Karena terkadang kita butuh cepat dan lain sebagainya, mengetahui apakah ini Oppo asli apa tidak ya. Kita lihat, kita bandingkan dengan HP Oppo yang original, biar nanti kalau ketemu kita bisa paham. Yang pertama, kalau Oppo original, kalau masih baru, ini di belakangnya ada tempelan Oppo nih, ada emailnya di sini nempel. Sedangkan kalau ini biasanya yang enggak ori ini nempelnya di plastik. Jadi ini ada plastiknya, baru di sini dikasih kayak gini, dan tulisannya beda. Kalau ini tulisannya itu kecil, padat, jelas. Ini tidak. Cuman ini kebetulan sudah tidak ada. Yang kedua, dari segi tampilan LCD. Lihat nih, LCD yang ini original Oppo, yang ini Oppo abal-abal. Kecerahannya sangat beda. Ketajaman gambarnya juga beda. Ya, beda. Yang ini cerah, yang ini agak gelap. Kalau kita buka pada menu yang putih, ya, kelihatan sekali. Ini lebih terang, ini lebih gelap. Karena ini LCD ini enggak original, tapi OEM. Ya, sudah kita ketahui dari dua titik, dari dua hal secara fisik. Ini ada logo email, logo Oppo dan email langsung nempel di backdoor. Kalau ini enggak, ini nanti nempelnya di plastik. Dari sisi LCD ini lebih terang ya. Biasanya juga yang ketiga adalah bobotnya ini lebih ringan, karena ini baterainya bukan baterai original, tapi baterai yang ada di pasaran itu, di online itu. Kemudian kita bisa cek lebih dalam menggunakan spek Oppo nih tentang ponsel. Kita bisa melihat 6 GB, ini 128. Kita cek dengan CPU Z bisa kita download di Play Store. CPU Z ya, ini bisa diinstal. Ini sudah saya install, langsung buka aja. Ketahuan di sini pakai Davis
Ini total RAM 3820 megabit, berarti ini 4 GB. Internal storage 48,69 GB, berarti ini 64. Kita bandingkan dengan Oppo yang original ya. Yang original kalau kita lihat tentang ponsel. Nah, ini tentang perangkat, bukan ponsel ya. Ini bisa membedakan nih. Ini tentang perangkat. Ini 4 GB dan ini 64 GB. Ya. Jadi kalau kita ini cek dengan CPU Z Davis sama, total RAM 3790. Berarti ini 4 GB. Available storage 48. Berarti ini 64. Ini dari sisi dilihat melalui CPU Z. Jadi kalau Oppo original 464 terbaca di CPU Z itu 3790 MB dan 47 GB. Sementara kalau Oppo yang enggak original, di sini terdetek 6 GB dan 128, tapi di CPU Z terbacanya 3820 dan 48 GB. Ya, demikian. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya supaya tidak keliru. Belum kalau kita lihat mungkin kamera dan lain sebagainya mungkin akan sangat berbeda. Tapi itu sudah cukup ya dari segi fisik LCD sama belakang sini. Terus menggunakan CPU Z. Jadi ini pasti abal-abal. Tapi ini lumayan, RAM 464. Cuman kenapa jualnya dikasih 6128 padahal ini RAM-nya 4, internalnya 64.